Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sugeng sonten anak-anakku, pripun pawartonipun? Rahayu, mugi rahayu sedanten nggih. Amin. Nah, Madrasah Ramadan hari ini Senin 3 Mei 2021 akan ditemani oleh Ustazah. Kira-kira sampun kenal sedanten napa dereng kali Ustazah? Mungkin masih ada yang belum kenal nggih. Kira-kira anak-anak kelas 1 ini sepertinya belum kenal sama Ustazah. Nah, karena ada pepatah tak kenal maka tak sayang, jadi Ustazah akan memperkenalkan diri terlebih dahulu nggih. Nama Ustazah adalah Ustazah Bekti Dwi Rahayu, biasa dipanggil Ustazah Bekti. Nah, nanti kalau misalnya sudah pembelajaran tatap muka, anak-anak khususnya anak kelas 1 yang belum pernah kenal atau belum pernah melihat Ustazah, disapa nggih Ustazahnya nggih Ustazah Bekti gitu nggih. Ustazah ini untuk tahun ini adalah wali kelas 4 putra. Nah, di hari ini tepatnya di hari ke-21 Ramadan. Biasanya di malam ke-21 ini banyak orang-orang yang beriktikaf di masjid anak-anak. Nah, beriktikaf di masjid. Siapa yang beriktikaf di masjid? Nah, biasanya ini adalah orang-orang dewasa dan tidak menutup kemungkinan mengajak anak-anak mereka untuk berlomba-lomba untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di 10 hari terakhir. Nah, Ustazah, apakah iktikaf ini wajib? Ternyata tidak anak-anak, iktikaf ini tidak wajib nggih. Iktikaf ini sunnah. Jadi jika dilakukan akan mendapatkan pahala, namun jika tidak akan mendapatkan dosa. Kalau begitu yang wajib apa Ustazah? Yang wajib adalah berpuasa bagi yang sudah balik. Nah, kalau anak-anak kelas 1, kelas 2 yang mungkin masih belajar berpuasa, yang masih bolong-bolong puasanya, tidak apa-apa nggih, tetap harus belajar berpuasa. Kira-kira bagaimana ya puasa anak solih-solihahnya Ustazah ini di hari ke-21 Ramadan? Insya Allah belum ada yang bolong nggih. Semoga santri-santri SD Antauria ini tetap semangat dan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjalankan ibadah puasa 1 bulan penuh nggih. Amin. Nah, di kesempatan kali ini Ustazah akan membahas tentang sebuah penyakit anak-anak. Waduh, penyakit apa ya kira-kira? Ada yang tahu atau tidak nggih? Jadi penyakit ini anak-anak dapat membuat bagian di dalam tubuh kita ini menjadi hitam. Wah, menjadi hitam. Penyakit apakah itu? Nah, benar sekali. Penyakit itu adalah penyakit hati anak-anakku. Ternyata hati kita ini tidak hanya penyakit hati yang koroner atau hepatitis atau apa, tapi penyakit hati ini lebih ke sikap kita secara pribadi anak-anak. Penyakit hati ini ada apa saja? Ternyata ada banyak. Contohnya adalah hasad atau iri dan dengki. Kemudian ada riya atau suka pamer. Kemudian ada ujub atau bangga dengan amalan-amalannya. Kemudian kikir atau pelit. Kemudian ada juga sombong. Nah, kira-kira anak-anak apakah mengidap penyakit ini? Insya Allah mboten nggih. Nah, dari beberapa penyakit hati ini Ustazah akan membahas hari ini tentang hasad atau iri dan dengki anak-anakku. Nah, kita membahas ini itu untuk apa? Untuk mencari tahu bagaimana sih cara menjaga diri dari iri dan dengki. Nah, anak-anakku,
Hasad atau iri dan dengki ini merupakan sikap tidak suka yang timbul pada hati seseorang ketika melihat atau mendengar kebahagiaan yang dirasakan oleh orang lain. Seperti apa itu? Misalnya tetangga kita membeli baju baru, memakai baju baru, kita tidak senang tapi malah sedih. Nah, kemudian kalau ada lagi tetangga kita itu kesusahan, rumahnya habis kebakaran, kita malah senang. Nah, itu merupakan contoh sifat hasad atau iri dengki nggih. Penyakit ini harus segera dihilangkan. Karena apa? Karena tidak hanya merugikan diri kita sendiri, tetapi juga merugikan orang lain. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, iyyakum wal hasada fa innal hasada yakulul hasanati kama takulun narul hatoba, yang artinya jauhilah oleh kalian sifat dengki, karena sesungguhnya dengki itu dapat memakan kebaikan sebagaimana api melalap kayu bakar. Hadis riwayat Abu Daud. Nah, kira-kira anak-anak mau atau tidak kalau amalan-amalan kebaikannya ini termakan oleh sifat iri dan dengki? Pasti tidak, nggih. Jadi kalau misalnya amalan-amalan kebaikan kita ini termakan oleh iri dan dengki, kira-kira apa yang akan terjadi? Pastinya kita akan masuk ke dalam neraka, karena timbangan kebaikan kita itu akan habis termakan oleh iri dan dengki ini, anak-anakku. Nah, untuk itu kita harus menjauhi sikap atau perilaku iri dengki ini nggih, anak-anakku. Contoh sikapnya seperti apa, Ustazah? Contoh sikap iri dan dengki ini ada banyak, anak-anakku. Beberapa yaitu seperti ghibah. Anak-anak tahu ghibah? Ghibah ini adalah menggunjingkan orang lain. Nah, ghibah ini sekarang tidak hanya melalui lisan nggih, anak-anak. Biasanya sekarang itu sudah banyak ghibah secara tertulis. Contohnya apa? Posting di media sosial, kemudian lewat WhatsApp, lewat status WhatsApp. Nah, itu juga termasuk ghibah. Kemudian yang kedua ada juga egois. Egois ini apa, Ustazah? Egois adalah mementingkan dirinya sendiri. Jadi tidak mau mendengarkan orang lain, tidak mau tahu, pokoknya aku mau pekerjaannya itu seperti ini, tidak mau seperti itu. Nah, itu namanya egois, tidak mau menerima atau menghargai orang lain, nggih, mementingkan dirinya sendiri. Nah, kemudian kalau iri dan dengki ini semakin berkelanjutan atau terus menerus, bisa-bisa anak-anak itu punya keinginan untuk mengadu domba. Wah, kalau sudah mengadu domba ini nanti bisa menyebabkan perpecahan orang lain. Misalnya si Dona ini berkata A, kemudian dibicarakan oleh Bima kepada Ratna. Si Ratna ini dibilangi tentang C. Nah, ternyata tidak sama. Itu namanya adu domba. Jadi anak-anakku yang sholih dan sholihah harus menjauhi sikap atau perilaku seperti ini nggih, karena ini merupakan contoh perilaku tidak terpuji. Nah, kenapa sih kita itu iri kepada orang lain? Secara tidak sadar kita iri, padahal Allah itu sudah menjanjikan atau sudah memenuhi kebutuhan kita itu secara adil, anak-anakku. Bukan memberikan sesuatu itu sesuai dengan keinginan kalian, tapi sesuai dengan kebutuhan dan usaha yang telah kalian lakukan. Jadi tidak perlu iri. Misalnya temannya Lebaran besok memakai baju baru, kalian tidak memakai, tidak apa-apa. Mungkin temannya itu memang tidak pernah membeli baju, sehingga
Lebaran dibelikan baju oleh orang tuanya, lalu kalian sendiri itu tidak dibelikan baju karena apa? Bajunya itu sudah menumpuk di lemari sampai lemarinya itu tidak muat dan masih bagus-bagus. Nah, itu kita tidak boleh iri nggih anak-anakku. Ustazah yakin anak-anaknya Ustazah ini tidak ada yang memiliki sifat atau rasa iri dan dengki kepada orang lain, insya Allah. Nah, maka dari itu anak-anakku, di kesempatan kali ini ayo kita hindari sifat iri dan dengki tersebut dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, memperbanyak istighfar. Nah, kalau sudah terlihat atau keingat, ya Allah kok dia mendapatkan itu aku tidak, nah itu kita harus langsung beristighfar. Beristighfar ini membaca apa anak-anakku? Membaca Astaghfirullahaladzim. Nah, semoga dosa-dosa kalian ini diampuni, penggugur dosa. Jadi mau iri tidak jadi karena sudah membaca istighfar ini tadi. Astaghfirullahaladzim, aku memohon ampunan kepada Allah yang Maha Agung. Nah, kemudian tidak jadi iri dan kita melanjutkan ke perilaku terpuji, yaitu ikut senang kalau temannya itu punya baju baru atau atas kebahagiaan temannya, itu ikut senang, tidak susah atau sedih nggih. Selanjutnya yang nomor 2, memperbanyak ibadah. Nah, ibadah ini seperti apa Ustazah? Ibadah itu apakah hanya sholat? Bukan nggih. Jadi dengan memperbanyak ibadah dan pengetahuan mengenai agama, niscaya seseorang akan menemukan cara menjadi pribadi yang baik dan benar. Nah, ibadah apa sih yang bisa kita lakukan Ustazah? Ibadah itu ada banyak nggih anak-anakku. Contohnya ada sholat, kemudian mengaji, berpuasa seperti yang kita lakukan saat ini, kemudian bersedekah, kemudian berbuat baik kepada sesama. Nah, itu termasuk contoh-contoh ibadah. Nah, dengan beribadah ini maka iman seseorang juga akan bertambah dan mampu menyingkirkan segala sifat tercela termasuk dengki dalam diri kita sendiri. Nah, seperti puasa ini, puasa itu kan menahan hawa nafsu, menahan iri dan dengki juga. Jadi yang belum bisa berpuasa atau masih belajar berpuasa harus tetap semangat nggih, tidak boleh lemes atau loyo. Puasa itu tergantung niat kita. Kalau niat kita sudah yakin puasa, pasti kita akan kuat puasa sampai maghrib nggih anak-anak. Nah, itu tadi yang nomor 2. Sekarang kita ke nomor 3. Nomor 3 ini apa Ustazah? Memperbanyak bersyukur. Nah, coba hari ini sampun bersyukur napa dereng anak-anaknya Ustazah? Coba bersyukur atas apa Ustazah? Aku nggak dapat makanan, aku nggak dapat baju baru. Bersyukur buat apa Ustazah? Bersyukur bahwa kita bisa menghirup udara atau menghirup oksigen yang sudah diberikan gratis untuk kita dari Allah. Coba mari bersama-sama kita bersyukur nggih. Mengucapkan apa? Mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, atau terima kasih ya Allah sudah memberikan udara yang gratis ini, memberikan pemandangan yang indah, kemudian memberikan lauk pauk yang bergizi dan mengenyangkan. Semuanya harus kita syukuri. Untuk apa? Ketika kita merasa syukur, kita dapat membantu memperluas perspektif, memperluas pandangan kita, jadi tidak sempit, tidak hanya sekedar iri kepada orang lain atau iri terhadap kebahagiaan orang lain, tetapi dapat mensyukuri nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita. Sebagaimana Allah bersabda, karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 152. Karena di Al-Quran juga sudah banyak disampaikan atau diartikan kalau di Al-Quran itu Allah, jika kita bersyukur akan nikmat kita, maka Allah akan menambah nikmat tersebut.
Jadi kita tidak boleh berkecil hati atau kufur akan nikmat nggih, kita harus bersyukur. Nah, kemudian yang keempat anak-anakku, yang keempat ini adalah menjaga silaturahmi. Nah, dengan memelihara silaturahmi ini, maka seseorang akan bisa mendapatkan kesan yang sebenarnya tentang orang lain. Jadi kita tidak menerka-nerka, kita hanya melihat. Contohnya Ustazah Bekti itu kelihatannya baik, ternyata baik juga memang. Nah, jadi kita harus kenal langsung ya. Jadi bersilaturahmi agar tahu siapa orang tersebut sebenarnya. Tidak memandang orang itu loh kelihatannya itu judes, jahat deh kayaknya. Ternyata ketika kita main ke rumahnya, orangnya baik sekali. Orangnya memberikan hidangan yang sangat banyak. Nah, ternyata kita apa? Kita salah sangka terhadap orang tersebut. Nah, nanti jadinya apa? Menganggap orang tersebut buruk, termasuk perilaku yang tercela. Nah, itu harus kita hindari nggih. Kemudian contoh lain bersilaturahmi itu seperti apa nggih Ustazah? Contoh lainnya itu memberi kabar kepada keluarga yang jauh ataupun berkunjung ke rumah saudara, sanak saudara yang terdekat. Atau karena pandemi seperti ini nggih, kita tidak bisa pergi atau berkunjung, kita bisa lewat video call atau lewat WhatsApp, kita bisa menanyakan kabar, bagaimana kabarnya, mengirimkan foto, menanyakan keadaan mereka. Nah, itu juga contoh silaturahmi. Nah, hal-hal tersebutlah yang dapat menjaga hati kita ini dari sifat iri dan dengki ya anak-anakku. Untuk itu mari kita amalkan agar apa? Agar hati yang ada di dalam tubuh kita ini tidak menghitam. Siapa yang mau hatinya hitam? Tentu saja tidak ada yang mau nggih hatinya menjadi hitam. Tetapi anak-anak, Ustazah ingin memberitahu kalian, ternyata ada dua iri yang diperbolehkan di dalam Islam. Nah, kok boleh Ustazah iri? Boleh, tapi hanya di dua hal ini anak-anak. Dua hal itu apa? Dua hal ini adalah mengenai bersedekah dan mencari ilmu nggih. Jadi sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada iri hati kecuali terhadap dua perkara, yakni seseorang yang diberi Allah harta lalu dia belanjakan pada jalan yang benar, dan seseorang yang diberi Allah ilmu dan kebijaksanaan lalu dia melaksanakan dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Nah, untuk itu kita boleh iri dalam ilmu, misalnya Masya Allah, Mas A ini kok pintar sekali, aku harus seperti Mas A ini. Nah, itu baru boleh untuk mencari ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dapat bermanfaat tidak hanya untuk diri sendiri tetapi untuk orang lain. Kemudian juga untuk bersedekah. Masya Allah, Mas B ini kok sering sekali bersedekah ya, saya lihat. Wah, saya jadi pengen ikutan bersedekah ini. Nah, itu boleh, tapi bersedekahnya tidak perlu dibilang-bilang nggih. Nanti bilang ke temannya, "Hei, aku loh sudah bersedekah segini." Nah, itu tidak boleh. Jadi kalau kita bersedekah, kalau bisa itu sembunyi-sembunyi, tidak boleh ada orang yang tahu nggih. Cukup Allah saja yang tahu kalau kalian itu bersedekah. Nah, itu tadi cara menjaga hati kita, menjaga diri kita dari iri dan dengki, dan iri yang diperbolehkan, yaitu tadi mencari ilmu dan bersedekah. Terakhir, Ustazah punya pesan untuk anak-anaknya Ustazah melalui sebuah lagu ya, tapi tolong diperhatikan baik-baik anak-anakku. Jagalah hati, jangan kau kotori, jagalah hati lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai, jagalah hati cahaya ilahi. Ingat pesan Ustazah nggih, apabila di dalam diri seseorang terdapat hati yang bersih, maka di sana juga akan lahir akhlak-akhlak yang terpuji juga.
Baik, mungkin sekian yang dapat Ustazah sampaikan untuk hari ini. Apabila ada salah tutur kata maupun perbuatan Ustazah mohon maaf sebesar-besarnya nggih. Dan tetap semangat puasanya, semangat ibadahnya, dan juga jangan lupa tetap semangat belajarnya meskipun belajar dari rumah. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.